Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Karena kita PJJ, sekarang kita langsung masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang kerjasama. Atau kalau dalam bahasa Arabnya kita kenal dengan sebutan syirkah. Oke, kita mungkin cuma belajar 10 menit, gak usah lama-lama karena nanti kalian akan mencatat apa yang ada di papan tulis. Sebenarnya makna penting dari syirkah itu atau kerjasama itu adalah suatu persekutuan dalam tujuan bisnis. Jadi segala macam bentuk persekutuan yang mempunyai tujuan untuk bisnis disebut dengan syirkah. Jadi apa itu syirkah? Syirkah kalau kita bisa kaji secara istilah yaitu suatu persekutuan yang bertujuan untuk bisnis atau cuan. Ya. Jadi kalau misal hanya sekedar tidak ada cuannya atau tujuan sosial, itu nggak bisa disebut dengan syirkah atau nggak bisa disebut dengan kerjasama. Sekarang kalau kita lihat contoh-contoh syirkah itu, kalau yang banyak kita saksikan di Indonesia ini dikenal dengan sebutan koperasi. Koperasi itu juga merupakan salah satu forum dari syirkah yang mana dia mempunyai tujuan untuk kepentingan bisnis, dimana kalau kita saksikan di koperasi itu setiap anggotanya membayarkan iuran untuk dibisniskan. Sehingga nantinya dia akan mendapatkan keuntungan yang dibagikan. Karena kalau dalam forum syirkah itu dia persekutuan, tentunya kalau yang namanya persekutuan itu pasti di atas dari satu orang. Atau bisa kita artikan dengan 2 orang atau lebih. Kalau misalnya per satu orangan saja itu namanya individual. Kalau namanya 2 orang atau lebih itu bisa disebut dengan persekutuan bisnis. Jadi kita bisnis itu nggak harus kerja dewe ya. Kita bisnis itu bisa menggait partner, menggait mitra, menggait teman kerja sehingga proses menuju kesuksesan bisnis itu bisa lebih cemerlang lagi. Nah, dalam Islam pun juga mengajarkan seperti itu. Ada suatu konsep yang disebut dengan syirkah. Nah, bentuk dari aplikasi syirkah itu di dalam Islam prakteknya ada 2 macam. Yang pertama ada syirkah. Yang pertama ada syirkah dalam musyarakah, dan yang kedua adalah syirkah mudoroh. Oke, ini jadi PR untuk teman-teman semua. Tolong nanti dijawab ya, perbedaan dari syirkah musyarakah dengan syirkah mudoroh. Nanti akan saya periksa, kalian harus mencari itu perbedaan dari syirkah musyarakah dan syirkah mudoroh. Dalam arti musyarakah itu yang seperti apa, mudoroh itu yang seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi. Dalam kasus syirkah tentunya karena ada persekutuan, di sini terdapat 2 konsep. Yang pertama, bukan 2 konsep ya, maksudnya ada 2 macam peran. Yang pertama yaitu peran sebagai pemeran
syirkah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu seorang pemodal, dan yang kedua adalah pengelola. Ada dua unsur ini ya, ada dua macam pemeran dalam syirkah. Kalau kita sebut ini dalam rukunnya itu ada, kalau misal dalam jual beli ada penjual dan pembeli. Kalau dalam syirkah itu ada pemodal dan juga pengelola. Masing-masing dari setiap unsur ini dia memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ini jatuh terus. Mereka mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Setiapnya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Yang pertama, kewajiban dari seorang pemodal yaitu apa? Salah satunya itu untuk memberikan modal. Modal kerja. Nah, ini kewajiban. Yang pertama memberikan modal kerja. Ya pastinya modal kerja itu bentuknya macam-macam ya. Kita bisa bentuk itu duit, bisa juga barang. Kalau kita tahu cerita zaman dahulu dari Siti Khadijah, ketika Nabi masih dalam masa PDKT dengan Siti Khadijah, saat itu Nabi menjualkan barang-barang milik Siti Khadijah. Nah itu berarti Siti Khadijah memberikan modal berupa barang. Karena kalau zaman dahulu itu memang nggak ada duit ya, belum ada duit. Jadi semua tindak kerja sama persekutuan itu pakai barang real langsung. Cuman kalau sekarang udah di tahun 2022 ini kita bisa pakai duit, rupiah, dolar, ya mata uang, kertas dan lain sebagainya. Itu untuk kebutuhan modal. Lalu pengelola tugasnya kewajiban adalah dia apa? Mengelola modal atau dananya ya. Mengelola modal. Karena dia namanya pengelola, pasti dia mempunyai kewajiban mengelola. Nah, untuk hak yang keduanya adalah menerima bagi hasil. Ini pun juga sama. Jadi ada suatu karakteristik khas dalam ekonomi Islam. Dia mengenal konsep atau dia mengikuti proses dalam bisnis itu berdasarkan basisnya bagi hasil. Nah, berbeda dengan konsep kapitalis yang dia mengedepankan bunga. Nah, bunga ini berarti udah pasti, real angkanya udah pasti, sehingga dalam kasus ketika salah satu pihak mengalami kerugian, maka pihak yang lainnya tidak mau tahu. Karena dia sudah menjanjikan bunga sekian, maka ketika pihak pengelola ini mengalami kerugian, yang pemodal ini mau nggak mau tetap cuan. Nah, ini kan bukan namanya kerjasama namanya ya, tapi moroti berarti gitu ya. Cuman kalau kita pakainya asas kerjasama, tentunya keduanya itu harus sama-sama adil. Pembagiannya harus sama-sama adil, kemudian bagi hasilnya juga harus sama-sama adil. Ketika angka yang disepakati pengelola mendapatkan 40% bagian dari total keseluruhan hasil, maka si pemodal mendapatkan 60%-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Teknik bela-belasan. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Tentunya teman-teman tinggal saya sisain tugas mencatat semua yang ada di bawah tulis ini, ya kan? Lalu kalian juga harus memberikan pengertian makna dari perbedaan antara musyarakah dan mundur. Ya teman-teman anak 12 PS SMK Ma'arif NU 1 Semarang, kalian karena kita sudah masuk ke masa PJJ, saya akan sedikit memberikan kalian tugas ringan-ringan saja sebagai tujuan agar kalian tetap mereview apa materi-materi yang sudah kalian bahas. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.